Siapa sangka mobil seharga 100 jutaan bisa bikin kita mikir dua kali sebelum beli mobil Jepang? Di satu sisi ada Toyota Agya terbaru, mobil sejuta umat yang tampil makin gagah dan sporty. Tapi sekarang muncul BYD Sigul, mobil listrik dari Tiongkok yang katanya lebih canggih, lebih hemat, dan harganya bisa bikin Anda geleng-geleng kepala. Dua mobil beda teknologi, beda rasa, tapi sama-sama mengincar dompet Anda. Mana yang layak dibawa pulang? Gak cuma soal harga, kita bakal bahas tuntas dari fitur tersembunyi, performa real di jalan, sampai siapa yang paling nyaman buat dipakai harian. Jangan-jangan mobil impian Anda selama ini justru datang dari arah yang gak Anda duga. Seperti dalam video berikut kami komparasikan BYD Sigul versus Toyota Agya. Simak terus ulasannya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Kami mulai dari all new Toyota Agya. Toyota Agya hadir dengan desain yang lebih modern dan sporty yang pasti akan menarik perhatian banyak orang. Tidak hanya tampilannya yang menawan, mobil ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur terbaru yang membuat pengalaman berkendara menjadi lebih menyenangkan. Spesifikasi Toyota Agya yang pertama adalah performa mesin. Pabrikan berlogo T mengatakan bahwa city car ini pakai mesin sama dengan Toyota Raiser dan Daihatsu Rocky. Soal kubikasinya adalah 1200 cc. Bagaimana dengan torsi dan tenaganya? Ternyata sama persis dengan Raiser. Toyota Agya Gen 2 ini menggendong mesin berkode WA V8 3 silinder dengan kubikasi 1200 cc. Jantung pacu ini memiliki tenaga 88 daya kuda di 6000 rpm dan torsi maksimal 113 Nm pada 4500 rpm. Soal kelegaan, Agya Gen 2 punya bodi dengan panjang hingga 3760 mm atau bertambah 100 mm dibanding model lama. Kemudian jarak sumbu rodanya adalah 2525 mm atau lebih panjang 70 mm dari Agya Gen 1. Jika semakin bongsor, tentunya membuat ruang interior dari Toyota Agya 2023 jadi lebih besar. Hasil pengemudi dan penumpang semakin nyaman saat berkendara, utamanya karena punya ruang kaki serta kepala lebih luas. Kemudian yang menarik dari spesifikasi Toyota Agya 2023 adalah penggunaan warna two-tone. Totalnya tersedia dua opsi, yaitu bodi putih dengan atap hitam dan bodi merah dengan atap hitam. Setidaknya ini terlihat dari varian GR Sport. Bicara tampilan Agya GR Sport, semakin istimewa dengan pelek two-tone besar ukuran 15 inci dengan ban 185/55. Keistimewaan lain ada di body kit yang membuat tampilannya semakin sporty. Kemudian tidak lagi tersemat logo khas LCGC di grill depan, diganti logo Toyota. Walau begitu, yang menarik adalah sistem pencahayaan depan atau lampu depan sudah LED dengan desain lebih pipih. Lalu grill depan dibuat lebih besar dengan dominasi warna hitam. Bodi juga dibuat lebih bongsor. Dimensi Agya terbaru memiliki panjang 3760 mm, lebar 1665 mm, tinggi 1505 mm, kemudian wheelbase 2525 mm. Selain itu, Toyota Agya Gen 2 punya berbagai fitur modern. Di bagian kabin sudah ada panel instrumen TFT ukuran 7 inci yang mirip dengan Toyota Raiser. Pastinya ini bisa memberikan informasi yang lebih jelas dan lengkap ke pengendara. Lalu ada tombol audio steering switch untuk mengatur fitur hiburan tanpa perlu melepas setir. Head unitnya pakai layar sentuh bergaya floating. Dengan spesifikasi tersebut, berapa harga Toyota Agya 2023?
Pabrikan berlogo Tecuma mengatakan siap menjual mobil ini tetap di segmen LCGC. Oleh karenanya, kemungkinan banderol Agya Gen 2 masih di bawah 200 jutaan. Prediksi kami mulai dari 170 jutaan. Hanya saja untuk Agya GR Sport terbaru segmennya tidak lagi masuk ke LCGC, melainkan City Car. Kurang lebih pabrikan berlogo T menggunakan strategi yang serupa dengan Honda, di mana ada Brio Satya di segmen LCGC dan Brio RS di segmen City Car. Maka harga Toyota GR Sport 2023 kemungkinannya bisa tembus 200 jutaan. Hal ini wajar, mengingat banyak ubahan baik dari sisi interior yang lebih modern. Lalu performa mesin juga lebih istimewa. Berikut adalah BYD Sigul. Produsen mobil listrik ini meluncurkan model mobil terbarunya, yaitu BYD Sigul. Mobil yang mirip seperti kei-car Jepang ini berhasil menjadi pusat perhatian berkat harganya yang sangat terjangkau, yakni dibanderol mulai dari 150 jutaan saja. Soal desain, dari sisi tampilan luarnya, eksterior BYD Sigul memiliki kesan yang lebih agresif dibanding Wuling Bingo, terutama dari desain di sisi lampunya yang makin membuat penampilan mobil jadi lebih garang. Lampunya dilengkapi dengan full LED dengan BYD teknologi yang memiliki tampilan depan yang clean dan futuristik dengan emblem BYD di bagian tengah. Pada bagian bawah terdapat kisi-kisi udara untuk pendinginan baterai. Beralih ke sisi sampingnya, tampilannya mobil ini nampak mirip seperti kei-car Jepang karena ukurannya yang mini. Bagian spionnya memiliki desain membulat, sementara untuk menghandle pintu baris depan terdapat keyless entry. Lanjut ke bagian samping bawah, terdapat cladding hitam doff yang menjadi pemanis tampilannya. Sementara di bagian kaca samping belakang terdapat aksen diamond 3D yang menjadi ciri khas BYD. Lanjut ke bagian ban, mobil ini dilengkapi dengan ban linglong dengan profil 175/55R16. Untuk sisi velgnya berwarna two-tone dengan warna abu tua dan metalik. Sementara untuk remnya menggunakan rem cakram depan belakang. Melangkah ke bagian belakang mobil, desainnya menawarkan perpaduan yang menarik antara kesan tegas dan bodi yang menggembung. Uniknya, mobil ini memiliki spoiler yang besar dan menonjol keluar, jadi high mount stop lamp juga ikut menonjol. Di bagian belakang juga terdapat lampu yang memanjang dari kiri ke kanan khas BYD dan terdapat 3 titik sensor mundur dan kamera mundur. Dari sisi motor listriknya, mobil ini dilengkapi dengan tenaga 75 horsepower dan 135 Nm berpenggerak roda depan. Bicara soal akselerasi, mobil ini mampu melaju dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 13 detik. Soal baterai, mobil ini menggunakan baterai dengan teknologi BYD Blade Battery yang sudah pasti aman dengan platform E3.0, sementara untuk range-nya mencapai 405 km. Kalau soal pengecasan, mobil ini mensupport ACDC. Super praktis bukan? Beralih ke interior mobil, untuk bagian baris keduanya, mobil ini memiliki ruangan yang cukup lega untuk ukuran mobil kompak. Joknya tampil keren dengan bahan kulit sintetis dengan 2 buah headrest yang adjustable. Di bagian door trim juga terlihat keren dengan desain dual tone. Pada sisi konsol tengahnya terdapat storage penyimpanan. Soal keamanan, mobil ini juga cukup lengkap dengan didukung fitur airbags. Di baris kedua juga terdapat 2 buah seatbelt di 3 titik serta sudah support ISOFIX sehingga aman jika ingin mengajak bayi selama perjalanan. Beralih ke interior, baris depan BYD Sigul, dari posisi duduk pengemudi terasa nyaman. Joknya memiliki desain dengan aksen biru muda sehingga menambah poin visual dari interiornya.
Pengaturan joknya sudah elektris, bisa diatur sesuai kenyamanan pengemudi. Bagian setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik, serta desainnya memiliki stitching warna yang sesuai dengan bodi mobil. Pengaturan pada setir juga lengkap, bisa digunakan untuk audio telepone dan audio steering switch. Di sisi dashboard, mobil ini dilengkapi dengan digital instrument cluster berukuran 7 inci yang mampu menampilkan berbagai informasi berkendara seperti driving mode, sisa baterai, dan sebagainya. Untuk head unit, mobil ini dilengkapi dengan layar digital berukuran 10 inci yang menjadi pusat pengaturan dan informasi berkendara. Tak lupa, ada fitur voice assist yang membuat mobil ini terasa canggih. Di head unit, pengemudi juga bisa melakukan pengaturan electronic parking brake dan electronic stability control serta berbagai pengaturan lengkap lainnya yang ada pada mobil. Uniknya, layar ini bisa diputar menjadi vertikal dan horizontal yang khas dari BYD. Mobil BYD Sigul cocok jadi pilihan Anda yang ingin memiliki mobil EV pertama, atau bagi keluarga kecil yang memiliki mobilitas tinggi di perkotaan. Mobil ini bisa dibilang worth it dengan berbagai fitur yang jadi unggulan seperti EV kelas atas. Kenapa worth it? Karena kabarnya mobil ini dijual dengan harga di kisaran 150 hingga 170 jutaan saja. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari komparasi dua city car dari dua pabrikan berbeda ini? Jika ada yang beri Anda gratis, pilih mana? Mohon sampaikan di kolom komentar.